Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini hari Jumat 20 Agustus. Jumat ini Santo Bernardus Abbas dan penjaga gereja kita peringati bersama-sama pada hari ini. Dan hari ini Injil berbicara tentang jalan menuju ke surga yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk penerangan bagi kita semakin mengenal jalan ke surga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, di hari yang penuh rahmat dan berkat ini, Engkau menunjukkan jalan untuk menuju ke surga abadi, yakni mencintai Engkau dan mencintai sesama kami. Bukalah hati, pikiran, dan diri kami untuk semakin mencintai Engkau dan mencintai sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan praktek dan tingkah laku kami yang senyatanya demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, ketika terjadi begitu banyak gejolak di negara kita ini, ketika banyak bom bunuh diri terjadi, orang mengatakan itulah jalan menuju ke surga. Tapi ternyata Injil hari ini sangat berbeda. Cara, jalan, rahasia menuju ke surga. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberikan kita sebuah rahasia, jalan menuju ke surga yang sangat-sangat realistis dan pasti menjadi sebuah jaminan keselamatan bagi kita semua. Jalan menuju ke surga bukan bunuh diri, bukan juga membunuh orang lain, bukan juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada manusia dan apalagi tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bukan sama sekali jalan menuju ke surga. Jalan ke surga rahasia ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Satu-satunya jalan menuju ke surga adalah melalui Yesus Kristus dengan mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah? Dikatakan kita mencintai sesama kita. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah yang tidak pernah kita jumpai dengan tatap muka, sedangkan sesama kita yang kita jumpai dengan tatap muka sehari-hari, kita jumpai dalam keseharian kita. Kita tidak mampu mencintai sesama kita yang merupakan gambar dan rupa Allah sendiri, ciptaan Allah sendiri, sesama ciptaan. Dan Allah pun mencintai manusia. Bagaimana mungkin sesama manusia tidak mencintainya? Maka Yesus hari ini menegaskan hal yang sangat fundamental, hal dasar, jalan menuju ke surga. Bukan dengan hal yang muluk-muluk, bukan dengan cara yang aneh kita menuju ke surga. Jalan menuju ke surga Tuhan tunjukkan hari ini. Cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang sama dengan itu, cintailah sesamamu manusia. Di tengah pandemik ini begitu banyak cara mencintai sesama kita. Di setiap sudut-sudut lorong jalan sesama selama ini, ada begitu banyak slogan-slogan makan gratis, nasi bungkus gratis, silahkan singgah makan gratis. Lalu kemudian di setiap sudut kota ada disediakan begitu banyak gerobak-gerobak dan diisi dengan makanan. Dan semua boleh makan dengan gratis. Cara mencintai sesama dengan hal yang praktis.
bukan dengan cara yang muluk-muluk, bukan dengan khotbah, bukan dengan slogan, bukan dengan kata-kata. Mencintai sesama kita menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan, karena kita mencintai ciptaannya. Ketika kita mencintai ciptaan Tuhan, maka kita mencintai Sang Pencipta. Ketika kita membunuh manusia, maka kita membenci Sang Penciptanya. Ketika kita berbuat jahat kepada sesama manusia, berarti kita jahat kepada Sang Penciptanya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mencintai ciptaan Tuhan, kita mencintai Sang Pencipta. Ketika kita menghormati ciptaan Tuhan, kita menghormati Sang Pencipta. Ketika kita mengasihi ciptaan Tuhan, kita mengasihi Sang Pencipta, yakni Tuhan sendiri. Apa yang kita perbuat kepada sesama manusia, apa yang kita perbuat kepada ciptaan Tuhan, itulah gambaran kita bagaimana kita memperlakukan Sang Pencipta. Cara kita mencintai sesama ciptaan, cara kita mencintai ciptaan Tuhan, memberikan kita gambaran bagaimana cara kita mencintai Sang Pencipta, yakni Tuhan Allah sendiri. Ketika orang mengatakan dia mencintai Allah, tetapi dia membunuh ciptaannya, dia adalah pendusta. Bagaimana mungkin dia mencintai Sang Pencipta, sedang ciptaannya sendiri dia rusak? Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, gambaran yang sangat sederhana. Ketika orang tua kita membuat atau memberikan sebuah hadiah kepada kita, dan ketika kita diberikan, kita menghancurkan hadiah itu. Apakah dengan menghancurkan hadiah ciptaan atau buatan tangan orang tua kita, kita mengatakan, saya mencintai orang tua saya, maka saya hancurkan buatan tangannya, pemberiannya ini? Tidak. Semakin kita mencintai perbuatan orang tua kita, kita menghargai apa yang diberikannya. Kita merawatnya sedemikian rupa, dan kita mengatakan, setiap kali saya melihat barang pemberian orang tua saya ini, saya melihat kasih orang tua saya. Sama, ketika kita memperlakukan ciptaan Allah dengan tidak baik, berarti kita juga tidak memperlakukan Sang Pencipta dengan baik. Ketika kita merusak ciptaan Tuhan, kita berarti tidak mencintai dan tidak menghormati Sang Pencipta. Saudara-saudara, sahabat insani hari ini, jalan ke surga Tuhan tunjukkan hari ini. Cintai ciptaannya, maka engkau mencintai Sang Pencipta. Dan ketika engkau mencintai Sang Pencipta, engkau menemukan jalan ke surga. Jalan ke surga, cintai Tuhan Allahmu dengan cara mencintai sesamamu manusia yang adalah ciptaan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita untuk saling mencintai, saling mengasihi, berbuat baik, melakukan hal-hal yang sederhana yang dapat dilihat dan dapat diukur, yang menyenangkan dan membuat manusia, sesama ciptaan semakin hidup layak di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.